Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlan Purnomo Samsi dengan dua teman saya, Mas Nur Rofib dan Mbak Arifah. Di sini akan menyampaikan presentasi yang berjudul Hukum Minyak dan Gas Bumi. Ya, saya sendiri Herlan Purnomo Samsi dengan nomor NIM 315 dan Mbak Arifah 290 dan Mas Rofib 323. Pengertian minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral, atau ozokrit dan bitumin yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha dan minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran kompleks senyawa organik yang terdiri dari senyawa hidrokarbon dan non-hidrokarbon yang berasal dari sisa-sisa mikroorganisme, tumbuhan, dan binatang yang tertimbun selama berjuta-juta tahun. Atau bisa kita katakan fosil lah. Kandungan senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi lebih dari 90% dan sisanya merupakan senyawa non-hidrokarbon seperti sulfur, nitrogen, oksigen dalam kadar yang bervariasi. Volatilitas, spesifik gravity, dan viskosis yang beragam. Slide selanjutnya, Mas. Nah, di sini pengertian gas bumi. Gas bumi adalah semua jenis hidrokarbon berupa gas yang dihasilkan dari sumur yang mencakup gas tambang basah, gas kering, gas pipa selubung, gas residu setelah ekstraksi hidrokarbon, cair, dan gas basah. Dan gas non-hidrokarbon yang tercampur di dalamnya secara alamiah. Gas bumi merupakan percampuran gas dan uap hidrokarbon yang terjadi secara alamiah yang komponen terpentingnya adalah metana, etana, propana, butana, pentana, dan heksana. Slide selanjutnya, Mas. Nah, di sini ada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 86 tahun 2016 tentang ketentuan dan tata cara penetapan alokasi pemanfaatan serta harga gas bumi. Mohon maaf, Mas, kembali. Nah, satu, gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi, termasuk gas bumi konvensional dan gas suar bakar. Gas bumi non-konvensional adalah gas bumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya gas bumi dengan permeabilitas yang rendah. Dan suar bakar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan produksi atau pengolahan minyak atau gas bumi yang dibakar karena tidak dapat ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia sehingga belum dimanfaatkan. Slide selanjutnya, Mas. Nah, di sini ada pengertian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Rofib. Silahkan, Mas Rofib. Pengertian menurut UU Nomor 11 Tahun 2020. Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang migas dituliskan beberapa pasal perubahan. Namun pada pasal 1 angka 1 dan 2 pengertian dari migas tidak ada perubahan. UU Nomor 11 Tahun 2020
mendefinisikan migas sebagai berikut. Ada dua definisi. Definisi pertama, minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral, atau ozektit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi. Yang kedua, gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Peraturan yang mengatur minyak dan gas bumi. Pasal 33 ayat 3 UUD Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang minyak dan gas bumi. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sumber kekayaan alam Indonesia yang sangat strategis dan juga memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional, antara lain adalah sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi, yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 33 ayat 3 UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pemerintah yang diberikan wewenang oleh negara dalam berbentuk kuasa pertambangan untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi. Menurut UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, eksplorasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperoleh informasi mengenai kondisi geologi agar menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi. Ditegaskan pula dalam pasal UU ini bahwa eksploitasi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan menghasilkan minyak dan gas bumi yang terdiri atas kegiatan pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan terhadap sarana pengangkutan, penyimpanan, juga pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan, serta kegiatan lain yang dapat menjadi pendukung pelaksanaannya. Perbandingan antara UU Nomor 22 tahun 2001 dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang migas akan dilanjutkan oleh Mbak Arifah. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang migas. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja sehingga undang-undang tersebut telah disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada pasal 40 Undang-Undang
Kerja ini mengatur tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Migas ini terdapat pengertian minyak bumi dan gas bumi. Seperti pada angka 21 dan 22 Undang-Undang pasal 1 Undang-Undang Migas ini diubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara angka 23 pasal 1 Undang-Undang Migas sebelumnya pun dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja. Next. Berikut isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Angka 21, pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri. Angka 22, pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Sementara dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini diubah menjadi angka 21, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Angka 22, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Next. Sedangkan angka 23 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja berbunyi, Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili dua teman saya. Jika ada kekurangan, kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.